Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kuliah modifikasi perilaku di pertemuan yang kedua ya. Kita awali dulu kuliah kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, eh, di kuliah kemarin kita sudah belajar mengenai eh, wilayah ya, bidang kajian di modif ini apa ya. Dasarnya apa, kemudian perspektif yang kita gunakan gitu ya, itu kita sudah bahas. Kita akan menyamakan persepsi dulu ya di modif ini. Jadi kita membahas perilaku, kita tidak membahas masa lalu, kita tidak membahas label ya. Kita membahas perilaku yang ingin diubah atau perilaku target. Sehingga untuk mengubah perilaku itu kita membutuhkan data-data realnya, data-data konkretnya ya mengenai perilaku itu. Nah, jadi kita tidak membutuhkan data-data mengenai masa lalu, data-data mengenai latar belakang, trauma masa kecil dan sebagainya dari subjek yang akan kita modifikasi perilakunya, gitu ya. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana kita mendapatkan data itu, ya, bagaimana kita mencatat data-data itu. Nah, inilah mengapa kita membahas asesmen perilaku, ya. Nah, untuk bisa mengetahui ya perilaku yang mau kita ubah, saya ulangi sekali lagi dulu yang sudah kita bahas kemarin, yaitu di modif ini kita targetnya mengubah perilaku yang maladaptif menjadi perilaku yang lebih adaptif. Ya. Perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku yang ingin diubah itu disebut perilaku target, gitu ya. Itu adalah perilaku-perilaku yang maladaptif, perilaku yang dikeluhkan, gitu ya, perilaku yang tidak pas, tidak tepat sesuai eh, sesuai harapan dari subjek ataupun misalkan orang tua dari subjek atau dari guru, gitu ya. Itu adalah perilaku target, perilaku yang ingin kita ubah. Nah, setidaknya ada 3 kemarin kita sudah ada 2 kemarin yang sudah dibahas ya. Apa dan apa? Ingat nggak? Ada 2 perilaku target. Perilaku yang apa dan perilaku yang apa? Yang Kalau eksesif dan defisit, Pak. ya, good. Perilaku yang eksesif ya dan perilaku yang defisit. Eksesif yang kelebihan ya, berlebihan ya, main game berlebihan gitu ya. Kemudian tidak bisa mengontrol belanja online gitu ya, sehingga uang sakunya habis, kemudian makan junk food berlebihan, apapun yang berlebihan dari yang dia harapkan gitu ya, atau standar keumuman. Makanya kemarin merokok itu termasuk enggak gitu ya. Ternyata orang enggak merokok enggak apa-apa, malah lebih sehat gitu ya, sehingga itu dianggap melebihi dari yang kenormalan gitu, sehingga itu dianggap eksesif, berlebihan. Nah, kemudian ada perilaku yang kurang maaf, defisit ya, defisit dari keumuman, dari normal. Tidak mau makan sayur, tidak mau minum air putih. Dulu saya punya klien tidak mau minum air putih. Pemalu, menarik diri, tidak berani. Nah, ini masih berupa label-label ya. Tidak berani tampil gitu. Nah, nanti kita bisa ubah bagaimana yang tadinya masih berupa label ini menjadi target perilaku ya, atau perilaku target yang bisa kita ubah. Nah, tapi gambarannya adalah perilaku defisit atau maladaptif, perilaku yang kurang dari yang diharapkan atau dari standar keumuman. Gitu ya. Orang itu umumnya mau minum air putih gitu. Itu penting. Dia kok nggak mau sama sekali. Gitu ya. Orang itu umumnya ya tidur minimal 6 jam sehari. Gitu. Malah 8 jam. Kok ini kok cuma 1 jam gitu ya. Nah, ini defisit. Nah, Nah, yang ditambahkan di sini ada perilaku anomali. Nah, kadang-kadang ada yang tidak teridentifikasi apakah itu eksesif atau defisit gitu ya. Yaitu fobia. Fobia gitu ya. Ya, takut kepada
sesuatu yang mungkin netral gitu ya, tetapi dia sangat ketakutan gitu. Orang umumnya suka kucing atau netral terhadap kucing gitu ya. Setidaknya ini kok ketakutan sekali gitu. Atau ada tuh, saya pernah tahu ada klien takut rambutan, aneh sekali kan. Orang sebenarnya netral saja pada rambutan, tapi dia bisa ketakutan sampai muntah-muntah gitu ya. Nah ini pas musim rambutan paling gawat ya. Itu perilaku anomali. Jadi selain ada eksesif, defisit, kemudian anomali. Nah ini semua kita sebut sebagai perilaku target. Gitu ya. Jadi bahasa kita setelah ini kalau akan membahas perilaku yang ingin kita ubah atau kondisi yang ingin kita ubah itu adalah target behavior atau perilaku target. Gitu ya. Kita samakan bahasanya. Nah, untuk bisa mengetahui gitu ya apa yang akan kita ubah dari perilaku target ini, kita harus tahu dulu datanya ya, data dari perilaku target ini. Kemarin ya kita sudah bahas, we cannot change what we can measure ya. Yang nggak bisa diukur ya nggak bisa kita ubah gitu. Apa yang mau diubah kalau nggak tahu ukurannya, nggak tahu before afternya gitu ya. Gimana kita bisa tahu itu efektif gitu. Nah, inilah yang langkah pertama sebelum kita melakukan modifikasi perilaku harus bisa melakukan assessment perilaku dulu. Ya, ini yang penting sekali. Nah, ini jadi kalau kita punya datanya, data sebelumnya, gitu ya, data perilakunya itu seperti apa, gitu, itu bisa nanti untuk membandingkan. Kemarin sudah kita bahas ya, efektif atau tidak, seperti waktu kita diskusi kemarin. Ada perubahan atau enggak dari intervensi yang kita lakukan, yang kita desain dan kita terapkan tuh ngefek enggak? Taunya ya dari before after. Kemudian juga dari jenis perilaku yang kita ukur itu, kita bisa memilih-milih dari sekian banyak strategi intervensi, setidaknya kita akan belajar 9 gitu ya. Itu yang paling tepat yang mana, sesuai dengan data perilakunya yang kita punya. Ya. Dan paling awal lagi gitu ya, data itu untuk menentukan ini tuh bisa nggak dilakukan dengan strategi modif. Ya. Jadi sebenarnya modif tidak menjadi obat segala penyakit gitu ya. Tidak semua problem perilaku bisa diintervensi dengan teknik-teknik modif. Walaupun sebenarnya klaimnya dari para ahli praktisi ya di perspektif behavioris itu semua problem itu bisa pakai pendekatan behaviorism ya. Walaupun kalau saya secara praktis ya kayaknya nggak realistis juga gitu kan. Untuk mengatasinya. Mungkin hanya mengurangi dampaknya gitu ya. Mengurangi efeknya. Misalkan anak yang punya keterbelakangan mental gitu ya, retardasi mental, itu juga nggak bisa diobati kemudian pakai behaviorism. Bisanya adalah dengan behaviorism ini, pendekatan perilakuan ini untuk membantu dia bisa membantu dirinya sendiri, self help gitu ya, self care gitu. Itu paling, tapi tidak bisa kemudian menyembuhkan, menyelesaikan autisme, kemudian masalah-masalah psikotik nggak bisa ya kemudian menyelesaikan. Tapi para ahli mengklaim semuanya bisa gitu ya. Kita mengatasi perilakunya. Ya mungkin ilmunya saya yang belum nyampe gitu ya. Gimana praktisnya. Tetapi asesmen perilaku itu kita bisa menilai kira-kira ini bisa nggak ya, atau di level kita aja deh, di level kita kira-kira bisa nggak kita melakukan perubahan pada perilaku yang dikeluhkan ini. Nah, itu dengan adanya asesmen perilaku ya kita bisa memutuskan. Nanti kalian kan akan mempraktekkan ya, mengasesmen. Kalian bisa ganti kasus nggak ya, ganti, coba deh cari kasus yang lain yang lebih realistis untuk bisa saya ubah ya, saya bisa intervensi dalam waktu yang tersedia. Itu ya, itu tadi manfaatnya. Nah kemudian strateginya atau tekniknya. Jadi secara umum ada dua, langsung atau tidak langsung, direct atau indirect. Yang langsung itu kita mengambil data langsung dari si subjek atau orang yang memiliki perilaku target tadi yang ingin kita ubah. Bisa diwawancara langsung gitu ya,
atau dikasih lembar kerja, kamu mencatat ya nanti ketika perilaku ini muncul gitu ya. Misalkan saya merasa kalau ada tugas itu selalu pusing-pusing tuh. Setelah diperiksakan tidak ada gejala fisiologis atau medisnya gitu. Ini kenapa ya gitu. Nah, kemudian coba berapa kali dalam minggu ini aja deh. Minggu terakhir berapa kali pusing itu muncul. Oh, ketika tugas kontur, ketika tugas psikometri, ketika tugas statistik misalkan. Itu sehari sebelumnya saya pusing-pusing sangat berat. Nah, itu contoh untuk asesmen langsung ya. Atau kita oh maaf, langsung itu adalah kita mengamati perilakunya ya, bukan pelakunya. Nanti ada yang versi berikutnya. Ini sebenarnya versi yang dari sudut pandang pelakunya ya, pelaku pencatatan ya, ralat. Yang tadi berarti itu yang tidak langsung ya. Jadi ketika si pencatat itu meminta data dari si pelaku itu adalah tidak langsung ya. Ini karena dari yang sudut pandang pencatatnya. Nah, yang langsung itu kita duduk mengamati. Jadi kalian duduk di kelas karena ada guru yang mengeluhkan anak ini selalu memukul-mukul meja. Dia nakal. Apa nakalnya? Memukul-mukul meja setiap ada guru ini gitu ya. Nah, kita datang ikut observasi. Ya. Masuk di kelas. Di pojok atau dari luar. Ini ketika gurunya itu betul masuk, terus dia mukul-mukul meja betul. Nah, ini kita mencatat berapa lama, seberapa keras gitu ya, seberapa intens dengan dimensi perilaku nanti yang kita jelaskan. Kemudian kita juga minta ibu gurunya alternatif lain. Bu, tolong catat ya Bu, berapa kali anak ini melakukan pukul-pukul meja, itu juga langsung. Kalau yang tidak langsung itu adalah momennya ya, sudah lewat bisa jadi. Ya, jadi pas perilakunya tidak langsung muncul. Ya, dalam seminggu terakhir, gitu ya, misalkan gitu. Atau perusahaan mengeluhkan keterlambatan karyawan. Nah, kita lihat datanya. Jadi kita nggak langsung ngamatin di mesin absen itu ya. Orang datang telat itu enggak, itu langsung. Kalau ini kita pakai data pencatatan, data sekunder. Nah, itu tidak langsung. Gitu ya. Itu berdasarkan tekniknya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya kita melakukan pencatatan ini? Yang pertama, ditentukan dulu perilaku targetnya. Nah, kita nggak boleh terjebak pada label ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, label itu nggak bisa diintervensi. Anak nakal itu sulit intervensinya. Ya, tapi anak memukul-mukul meja dan melempar kertas, gitu ya. Ketika mata pelajaran tertentu itu lebih konkret, lebih operasional, lebih bisa diubah. Gitu. Anak saya makanannya di perantauan sana, anak saya makanannya junk food, makanan nggak sehat gitu, gaya hidup nggak sehat. Nah, ini sulit diintervensi oleh praktisi modif. Tanya, gali lebih jauh sampai ketemu perilaku target. Gimana gaya hidup tidak sehat itu? Mungkin ada beberapa item perilaku. Ya. Makan junk food berlebihan, tidur jam 2 pagi, gitu ya. Kemudian tidak mau makan sayur. Nah, itu terdiri dari berapa perilaku defisit, berapa perilaku eksesif, gitu. Nah, kalian kemudian nanti menyepakati mana yang bisa realistis diintervensi duluan. Gitu. Jadi harus jelas perilaku targetnya. Ya, tidak boleh terjebak pada label, tapi harus konkret. Nah, ciri-ciri behavioristik gitu ya, jadi konkret. Nah, misalkan ini kalian nanti harus latihan ya, nanti latihan kira-kira seperti apa label, seperti apa konkretnya. Nanti kita coba ya, silakan kalian mencoba-coba nanti open mic. Biar terbiasa tidak melabeli perilaku, tapi mengoperasionalisasikan. Marah-marah gitu ya, suka marah, pemarah itu masih label. Nah, konkretnya seperti apa? Gaya hidup tidak sehat, tadi konkretnya seperti apa? Nah, coba nih.
Coba kalian membuat definisi perilaku dari 6 ini. Open mic aja, siapa yang mau coba? Mas, tolong anak saya ini ada yang saya ini pemalas gitu. Pura-puranya kalian sudah mengambil data, kemudian menegakkan definisinya, ya. Definisi konkretnya apa dari 6 ini. Nakal tadi udah ya kita bahas ya, misalkan aktif di kelas. Oh, kalau yang nomor 6 ini dia mengeluhkan siswanya kurang aktif di kelas. Nah, jadi ini perilaku defisit. Kalian mengkonkretkannya seperti apa? Pencemas gitu ya. Konkretnya seperti apa? Yuk, ada yang mau coba nggak salah satu dari 6 ini aja? Kira-kira setelah kalian wawancara lebih lanjut, jadinya realnya seperti apa? Konkretnya. Agresif verbal. Ini semua masih label-label. Ya, kalian mendefinisikan pura-puranya udah wawancara lebih lanjut, kemudian akhirnya ketemu, oh yang dimaksud tuh ternyata ini. Gitu. Nah, kalian ngarang aja. Maksudnya mereka-reka seolah-olah kalian sudah mau kalian definisi operasionalkan seperti apa. Ini biasanya buat latihan ya, tapi karena ini di-record hanya maksimal 30 menit saja, biar nggak kelamaan, jadi sampel saja. Yuk, coba yuk, salah satu, salah dua. Agresif verbal boleh nggak, Pak? Silakan Desi. Mungkin definisi perilakunya seperti berkata kasar, terus mengejek teman, gitu, Pak. Oke, bisa. Good. Terima kasih. Next, apa lagi? Setelah Desi. Ini mau nyoba. Saya mau coba Pak, yang Iya, pemalas. silakan. Indah. Contoh perilakunya misalnya jika ada tugas tidak pernah dikerjakan. Terus jika diminta berangkat ke sekolah dia sering tidak semangat gitu Pak. Jadinya malas kalau disuruh berangkat ke sekolah. Terus kalau ada tugas kerja kelompok dia tidak pernah ikut mengerjakan. Oke, good. Nah, itu ya. Masih Indah. Yuk, satu lagi yuk. Yang mana? Yang belum. Coba. Indah, Desi, udah ada tadi agresif verbal sama pemalas. Kalau yang ini deh, aktif di kelas kira-kira, atau label perilakunya harusnya ini salah ya, tidak aktif di kelas atau pasif gitu ya. Pasif di kelas gitu. Definisinya mungkin tadi ya, jadi kayak pemalas tadi ya, mendekati. Nah, ini bisa juga ya, jadi tidak hanya perilaku yang eksesif gitu ya, misalkan, tapi bisa juga motif itu untuk meningkatkan perilaku, misalkan tadi kurang aktif, defisit gitu ya, defisit keaktifan. Nah, ini juga bisa kita intervensi, tidak hanya untuk mengerem perilaku, menghentikan perilaku yang eksesif, yang agresif, mukul-mukul gitu ya, agresif verbal, tapi juga untuk meningkatkan yang pasif gitu ya, meningkatkan yang defisit. Oke, terima kasih. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Tinggal nanti kita harus lebih konkret lagi ya, ketika sudah mulai mengukur yang dimaksud tadi tidak mau mengerjakan tugas itu seperti apa. Ada ukuran waktunya, misalkan dalam 1 semester dia tidak pernah mengerjakan mata kuliah yang dia ambil. Misalkan kasih rentang waktu, misalkan gitu ya. Nanti terus biar kita mudah mencari frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Nah, ini dia. Ya, jadi setidaknya kalian punya data-data ini dari perilaku itu. Tadi malas frekuensinya gimana? Seberapa malas, seberapa sering ya dia malas gitu. Misalkan indikator kita tadi tidak mau mengerjakan tugas. Seberapa sering dia tidak mengerjakan tugas? Nah, silakan cari cara untuk mengukur frekuensinya. Misalkan dengan 1 semester itu berapa kali atau berapa mata kuliah. Yang penting frekuensi itu durasinya adalah satuannya adalah kali atau berapa banyak. Gitu ya. Kalian bisa pakai ukuran 1 semester gitu. Atau kalau tugasnya banyak gitu ya, dalam 1 minggu ini gitu. Dia tidak
dia tidak hadir di seluruh mata kuliah karena alasan yang tidak rasional gitu ya. Atau dia 3 kali tidak mengikuti diskusi kelompok gitu. Nah, itu frekuensi. Itu frekuensi yang defisit. Frekuensi yang eksesif, dia 4 kali memukul meja dalam 1 jam pelajaran. Nah, itu makanya batasan waktu itu menjadi sangat penting. Ya. Tadi ketika mendefinisi operasionalkan, berilah batasan waktu. Ya. Nah, kemudian durasi ini terkait dengan seberapa lama, satuannya berapa lama. Itu ya. Misalkan dikeluhkan di sini, dia kebanyakan nonton YouTube, Mas, gitu. Orang tuanya mengeluhkan. Gitu. Nah, durasinya berapa lama, Bu? Atau sekali nonton, ya 1 jam, 2 jam, gitu. Nah, kalau frekuensinya sehari berapa kali, gitu. Nah, dia sehari unlimited, Mas. Maksudnya unlimited, coba kemarin berapa, Bu? Ya, siang, iya. Sore, iya. Kalau pas saya nggak lihat, dia lihat HP, dia nonton, gitu. Coba dihitung, Bu, gitu. Seminggu terakhir berapa kali? Nah, itu frekuensi, ya. Nah, sekali nonton itu berapa lama, Bu? Nah, itu durasi. Minimal kalian punya 2 data itu, ya. Nah, ada data jenis dimensi data lainnya, yaitu di intensitas dan latensi. Ini belum tentu semuanya punya atau bisa diukur, ya. Intensitas itu seberapa besar magnitude-nya, gitu ya. Satuannya bisa yang pasti, gitu ya, pakai alat ukur yang konkret, misalnya teriak-teriak, gitu. Intensitasnya berapa desibel, nah itu bisa. Tapi kan kita nggak realistis kalau pakai alat untuk mengukur itu, gitu ya. Tapi bisa kita gantikan dengan seberapa kencang sih teriakannya dia itu mengganggu kelas itu. Oh, ternyata sampai mengganggu kelas sebelah. Nah, itu sudah cukup menggambarkan intensitas. Atau kalau suka memukul temannya dengan iseng, nah, seberapa keras sih pukulannya, gitu ya. Nah, itu kalian gambarkan. Oh, sampai kan beda ya, mukul tuh cuman gini dengan gitu ya. Nah, itu kan itu sangat berbeda. Apakah dia cuma mukulnya misalkan menoyor kepala gitu, noyor gini, atau sampai gini. Nah, itu kalian harus bisa menggambarkan, karena itu berbeda sekali nanti, ya. Ketika hanya membaca laporan, memukul, ngeri banget memukul, padahal maksudnya mungkin hanya menepok, gitu ya. Nah, ini harus digambarkan, makanya perlu data intensitas, berapa kuat, ya. Merokok ada intensitasnya nggak ya? Merokok frekuensi bisa, durasi bisa, intensitas mungkin nggak bisa ya, intensitas. Atau kalian bisa menggambarkan intensitas merokok itu seperti apa? Nah, nggak bisa, ya. Nah, silakan cari. Kalian coba dulu intensitasnya bisa digambarkan nggak ini? Ya. Misalkan rasa takut itu juga malah bisa, ya. Rasa takut ketemu orang baru, gitu. Itu bisa kalian minta gambarkan. Misalkan 1 sampai 10 kamu di angka berapa takutnya? Itu bisa kalian lakukan seperti itu. Ya, itu intensitas. Nah, yang terakhir, karena latensi itu seberapa cepat perilaku itu muncul dari stimulusnya. Gitu ya. Saya takut sekali terhadap kucing, gitu ya. Nah, rasa takut terhadap kucing itu munculnya langsung atau setelah beberapa saat? Langsung, Pak. Nah, itu latensi. Saya takut terhadap mata kuliah ini, saya pasti mual-mual. Gitu. Munculnya rasa mual ini setiap apa? Gitu. Oh, setiap pagi hari menjelang di hari di mana mata kuliah itu ada, Pak, saya harus datang. Nah, itu latensi. Itu ya. Itu latensi. Perilaku mukul-mukul meja ini seberapa cepat, seberapa latensinya. Pokoknya begitu si guru Pak A ini masuk, langsung dia pukul-pukul meja. Nah, ini latensi. Atau setelah guru ini masuk, setelah guru ini menerangkan kira-kira 10 menit, dia kemudian mulai beraksi. Nah, ini latensi. Ya. Bisa dipahami ini basic banget ini. Ini harus kalian paham banget. Bisa dipahami ya 4 dimensi perilaku ini? Ya. Bisa.
Ya, kalau Bisa, Pak. sip, kalau belum jelas, belum paham, silakan tanyakan. Minimal kalian frekuensi durasi pasti bisa. Ya, yang dua ini coba kalian gali dulu, bisa nggak kira-kira ini digambarkan gitu ya. Intensitas ini lebih sering bisa, ya. Intensitas ini lebih sering banyak perilaku yang bisa digambarkan intensitasnya. Ya. Oke, good. Nah, nomor 2, silakan nanti kalian menentukan siapa yang akan mencatat. Tadi ya. Apakah observer kalian langsung atau kalian nitip gitu ya ke si subjek itu. Nah, tergantung kalian nanti, ini kan kalian akan praktek ya, kan praktek betulan nanti di kuliah keempat. Ini salah satu sumber nilai kalian nih. Jadi kalian nanti menentukan setelah dapat perilakunya, dapat kliennya, kalian menentukan siapa yang akan mencatat. Apakah saya ya sebagai orang luar observer, yang kalian akan datang ke lokasi mengamati gitu, atau akan self monitoring, kita pasrahkan ke dia sendiri yang mencatat. Tolong ya kamu catat berapa kali, kemudian dikasih lembar pencatatan. Nanti di akhir ada lembar pencatatan, kalian bisa bikin gitu. Atau bisa titip ke orang tua, wali gitu ya. Ini Bu, tolong ada lembar kerja, kalau masih anak-anak kalian kita, tolong dicatat. Itu juga bisa gitu ya. Kemudian lokasi pencatatannya ya, ini ada hubungannya dengan yang tadi, apakah akan natural atau analog. Natural itu ya di lokasinya, jadi memukul-mukul meja itu kalian datang atau bu guru diminta mencatat benar-benar di kelas. Jadi bu wali kelas diam-diam ada di belakang kelas untuk mencatat, itu natural setting di mana perilakunya memang muncul. Kalau analog settingnya buatan, anak itu diundang gitu ya ke lab, ke LPT itu misalkan ada meja, ada kelas gitu, muncul enggak gitu. Itu contohnya misalkan ya. Tapi biasanya enggak gitu, ada kekurangan kelebihannya ya. Kalau udah settingnya buatan bisa jadi nggak muncul lagi gitu. Tapi itu tadi contoh untuk perilaku spesifik itu ya, bisa untuk contoh-contoh lain kita munculkan setting analog. Misalkan takut terhadap kucing gitu ya, natural setting sulit gitu ya untuk kita mencari, atau takut pada ketinggian dulu gitu ya, takut pada ketinggian, natural setting mungkin repot gitu ya dan mungkin berbahaya, kita bikin analog setting saja pakai video misalkan. Nanti terkait ada teknik terapinya ya yang berhubungan dengan ini. Jadi prinsipnya setting buatan atau setting asli. Nah, kalau kalian mungkin akan lebih bagus setting asli saja ya. Sing natural. Nah, kemudian strategi gitu ya. Strategi pencatatannya. Strategi pencatatan apakah continuous recording ya terus menerus gitu, apakah interval, ada sampelnya ya, intervalnya 8 jam gitu. Atau time sample recording. Nah, ini kayak strategi kalian di OW ya, kalau kalian udah lulus OW insya Allah udah paham. Nanti kalian bisa pahami lagi dengan lembar kerjanya. Lembar pencatatan, sorry. Lembar pencatatan. Kalian membuat habis ini ya, buat. Itu continuous itu terus menerus. Pokoknya misalkan satu hari itu berapa kali muncul. Diamati 24 jam atau interval. Pokoknya setiap 2 jam kita catat gitu ya. Atau kalau misalkan kalian di kelas itu intervalnya adalah setiap 10 menit misalkan ya. Itu interval. Dan setiap 10 menit kita cek lagi. Jeda 10 menit kita cek lagi perilaku itu muncul atau tidak. Untuk perilaku-perilaku yang sangat cepat, yang sangat banyak, misalkan ya perilaku nyetekin pulpen, cetek gitu. Nah ini kalau kita amati langsung bisa banyak sekali datanya. Kemudian kita pakai interval. Ya, dalam interval 1 jam atau 2 jam itu berapa kali munculnya. Bisa jadi sampel. Gitu ya. Atau kita tentukan saja time sample recording dalam sampel jam mata pelajaran ke-8 gitu ya, setelah istirahat itu diamati berapa kali muncul perilaku itu.
Nah, ini tergantung dari strategi kalian dan tergantung jenis perilaku targetnya. Ya. Nah, setelah itu alat bantunya kalian buat tergantung strateginya. Ini kalian bisa lihat di buku Milton Berger ya. Semoga udah dapat. Nanti kalau belum saya share. Dimas sudah bikin folder di kelas ya. Nanti materi-materi di situ. Kalian bisa baca. Ada banyak sekali. Kalian bisa mengembangkan sendiri toolsnya ya atau tabelnya. Nah, misalkan ini mencatat durasi ya. Nama observer, kemudian definisi perilakunya, onset, offset. Onset itu mulainya, misalkan ya, perilaku anak menangis dengan keras ketika diajak ke minimarket gitu. Onsetnya menit keberapa, berhentinya menit keberapa. Nah, ini untuk bisa tahu durasi. Atau perilaku mukul-mukul meja tadi. Onsetnya jam 8.40. Kalian langsung catat 8.40. Ding 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 gitu ya. Terus berhenti. Berhenti nih, beneran berhenti enggak nih? Oh, berhenti beneran. 8.45. 5 menit tuh. Nah, itu bisa ketahui durasi. Nanti mulai lagi dia catat lagi onsetnya, offsetnya. Nah, untuk jenis perilaku yang seperti itu intensitasnya. Ya. Tapi kalau yang tadi pemalas dan sebagainya belum tentu butuh form yang seperti ini. Ya. Ini contoh untuk mencatat durasi. Nah, frekuensi. Untuk mencatat frekuensi, kalian bisa buat lembar kerja seperti ini misalkan. Ya. Tanggalnya, kemudian 1, 2, 3, 4 itu menunjukkan jumlahnya. Nanti tinggal centang aja kalau itu muncul, kasih centang atau X gitu. Tanggal hari ini tanggal 29 muncul nggak perilaku cemas akan kematian atau kepikiran akan kematian. Klien kita ternyata mengeluhkan itu, silang. Terus muncul lagi silang gitu. Muncul lagi silang. Atau terakhir kalian lupa ya, nanti sampai hari berakhir ya, maghrib itu Anda ingat-ingat berapa kali kira-kira munculnya silang. Ini untuk tahu frekuensi. Terus besok lagi lakukan hal yang sama ya. Nah, ini bisa. Jadi ini bisa kita kasihkan ke si klien lembar ini atau ke orang tuanya. Ya, Bu, dalam satu hari ini berapa kali anak Ibu muncul merengek, teriak-teriak sampai nangis, sampai plesotan di lantai, tantrum gitu ya. Berapa kali? Nah, ini dipakein alat bantu ini untuk mengingat. Nah, ini contoh yang interval gitu ya. Ini misalkan kuncinya di sini 10 second intervals ya, judulnya intervalnya berapa kali. Nah, ini minutes of observation-nya. Menit pertama ya, dalam 10 detikan muncul enggak? Kalau muncul centang gitu. Kalau enggak muncul kosong gitu ya. Ini untuk perilaku yang cepat, yang intensitasnya tinggi yang frekuensinya tinggi, durasinya mungkin singkat-singkat. Bisa pakai strategi interval ini. Itu. Yang ke bawah ini adalah menitnya, terserah kalian mau berapa menit atau satuannya jam juga bisa. Misalkan kliennya adalah di setting pendidikan, ini ada 8 jam pendidikan, 8 jam pelajaran ke bawah ini. Kemudian yang ke samping ini adalah intervalnya. Ya, dalam jam pelajaran pertama, kalian bikin interval berapa menit, misalnya 5 menitan, 5, 10, 15 gitu ya. Terus muncul nggak? Kok kelas ini kok dikeluhkan guru kelas paling sulit ya, gitu ya, kelas paling nakal-nakal ya. Nah, kalian konkretkan itu nakalnya itu seperti apa, terus bikin lembar pencatatan seperti ini. Muncul nggak? Misalkan nakalnya adalah membuli guru, mengerjain guru gitu ya. Pokoknya membuat guru sulit untuk menjelaskan karena dipotong gitu, memotong pembicaraan guru. Nah, kalian bisa buat alat bantu seperti ini untuk mengetahui frekuensinya ya, dengan model interval.
Nah, itu silahkan ya dibuat toolsnya, tapi PR-nya yang sekarang adalah kalian cari-cari dulu perilaku target apa yang ingin kalian ubah. Ya, perilaku target apa yang ingin kalian intervensi atau ingin kalian catat. Ya, nah silakan kemudian nanti rancang kira-kira toolsnya untuk mencatat seperti apa, siapa yang akan mencatat, itu juga penting karena kalau kalian anak ya otomatis walinya gitu ya, nggak bisa dia langsung. Kalau kalian sesama teman mahasiswa juga sudah bisa diminta mencatat gitu ya, kalau dia setuju memang ingin berubah perilakunya gitu ya. Tapi itu masih besok ya, kuliah ketiga nanti kita berikan instruksi lengkapnya. Kalian silahkan mulai mencari-cari gitu ya, perilaku apa yang akan dijadikan perilaku target kalian. Begitu, mohon maaf tidak bisa lama ya. Saya harus segera ke kampus 1 juga uji skripsi, dan ini juga boleh lama-lama karena biar bisa buat belajar. Oke, cukup ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di WhatsApp grup. Ya, harapan saya kalian sudah dapat bukunya, ya, bukunya Milton Berger setidaknya, biar kalian bisa melengkapi pelajaran hari ini dengan membaca lebih lengkap di buku referensi kita. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi